Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinar Anggraini. Saya dari kelas 11 IPA 1 absen 16. Di video ini saya akan menjelaskan tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Eropa. Materi yang saya bawakan adalah Perang Aceh. Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang Bumi Serambi Mekah yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1910 ini terbagi dalam 4 fase. Dari fase ke fase yang berjalan cukup lama, muncul tokoh-tokoh perjuangan dari tanah Rencong yang terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Belanda. Begitu pula dari pihak Belanda, sejumlah nama bergantian dalam memimpin misi menaklukkan Aceh. Penyebab Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Boedi Harsono dalam Hukum Agraria di Indonesia, Sejarah Penyusunannya, Isi dan Pelaksanaannya 1975 menyebutkan bahwa ambisi Belanda itu disadari dengan adanya perubahan dunia perekonomian adalah disahkannya undang-undang agraria. Selain faktor ekonomi, ada pula politis. Mengutip tulisan Atitik Anwar bertajuk Strategi Kolonial Belanda dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam, dalam jurnal Adabiyah volume 9 2017, kerajaan Aceh dianggap penghambat utama perluas kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Perang Aceh 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya, pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Ceuremen, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan semangat jihad fisabilillah langsung mengempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayah mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini. Serambi menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh II 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, masa seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dan menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Dawud. Perang Aceh ketiga 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Tengku Umar, Cikdi Toro, Panglima Polim, dan Cut Nyak Dien berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh pada 1891. Christian Snok Horginje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat pemerintahan,
Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat dan pemerintahan kolonial datang dari Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Souk Horogenje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu, karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang lebih terbantu. Ia karena nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snow Hurgronje, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teungku Cid di Tiro. Salah satu pimpinan Aceh, Teungku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun, itu ternyata hanya taktik semata untuk melemahkan kekuatan lawan. Perang Aceh keempat dan akhir 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teungku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cut Nyak Dien, istri Teungku Umar, dengan dibantu oleh pejuangan wanita bernama Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Teungku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada 11 Februari 1899, Teungku Umar gugur di Malabo. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien bersama Pocut Baren. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah. Perang Aceh 1873 sampai 1912 mengungkapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snow Hurgronje juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada 1910. Kematian Nyak Dien pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.